saya akan jelaskan mengenai Susan ya. Jadi ini kan aslinya itu kan satu pohon. Saya perbanyak ya. Jadi memang beberapa bulan ini saya sudah perbanyak. Ini kan ada tanggal tanggal 5 bulan 11 ya. Jadi ini dari pucuknya, sedangkan ini adalah bonggol. Nah, hari ini saya akan melakukan saya akan melakukan repotting untuk bonggolnya. Nanti bisa kalian lihat ya. Karena bonggolnya gede, jadi dia langsung bisa jadi dua seperti gini ya. Ini saya akan syuting dalam jarak yang dekat ya. Jadi seperti biasa ini ada tatakannya. Air selalu ada tatakan seperti gini di tempat saya ya. Jadi ini saya akan melakukan repotting dalam jarak yang dekat ya. Jadi biar supaya tidak terlalu bising begitu ya, karena ini saya kan berada di udara terbuka sehingga kondisinya kan kurang begitu kondisinya kan memang lumayan rame ya. Jadi saya akan berusaha untuk membuat supaya saya akan berusaha untuk menjelaskan dengan jarak dekat sehingga tidak terlalu suaranya itu tidak terlalu kecil ya. Nah, ini yang saya bilang, kalau kita mau metode perbanyakan itu sebaiknya kita mencari yang bonggolnya itu besar ya. Jadi tanamannya nomor 1 tanaman itu harus sehat, nomor 2 bonggolnya itu harus besar. Karena kalau bonggolnya kecil itu akan lebih sulit dia berkembang biak. Tapi kalau bonggolnya besar, nah seperti kayak gini, ini kan bisa kalian lihat. Ini akarnya kan sudah keluar semua, bisa dilihat. Ini dari bonggol ini. Kalian bisa lihat sendiri, kalau bonggolnya gede itu metode perbanyakannya itu jauh lebih gampang dibandingkan kalau bonggolnya itu kecil. Nah, pada waktu kita biasanya beli itu kan di online maupun di offline itu kan bisa kelihatan ya. Kalau di online itu biasanya dari Mbak Indah tuh akan jelasin bahwa ini bonggolnya besar. Nah, itu harganya mungkin relatif lebih mahal ya, seperti kayak Susan ini, tetapi dia berkembangnya bisa dilihat ya, ini akarnya seperti gini ya, akarnya bagus sekali. Jadi ini yang metode perbanyakan kalau kita mau berhasil ya. Nanti saya akan cuci ya biar kalian bisa lihat kondisi bonggolnya seperti apa. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Jadi para pemula atau yang mungkin sudah tidak, ini bukan pemula ya. Kalau pemula mungkin hanya perawatan seperti biasa, tapi kalau metode perbanyakan gini kan kita setelah kita menjadi pemula kan tentu akan juga ingin naik kelas ya. Jadi bisa memperbanyak juga. Nah, seperti ini bonggolnya bisa kalian lihat ya. Jadi bonggolnya besar sekali ya ini. Nah, ini bisa kalian. Ini saya belum melakukan pemisahan anak ya. Jadi ini kalau dia sudah daun, nah seperti kayak begini, ini seharusnya ini sudah terjadi. Saya akan pisahkan anaknya. Ini kan sudah cukup besar ya. Ini bisa saya ambil anaknya. Tapi mungkin saya akan melakukan pemisahan mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan lagi. Tapi kalau yang untuk sebelah ini yang hanya baru daun 2 itu mungkin saya tidak lakukan pemisahan. Tapi yang ini yang sudah daun, ini sudah daun 6 ya. Ini seharusnya saya sudah berani untuk memisahkan ini. Saya sudah bisa jadi satu pohon itu bisa jadi 3 pohon kalau sudah seperti gini. Jadi pemisahannya bisa lebih cepat ya, karena aglonema ini kan memang kita harus kembang biakan supaya prosesnya itu bisa lebih lebih baik begitu loh. Karena kalau dia ada yang sampai kena jamur, mati atau apa itu kan lebih sulit ya keadaannya. Nah, ini seperti kayak gini. Ini coklatnya semua bisa diambil. Nah, ini seharusnya sudah dipisahkan misalnya daun 6 ini. Nah, ini kan hambatan-hambatan itu kan selalu begitu ya. Jadi kita pada waktu kita repotting itu kita harus bisa menahan diri untuk tidak lakukan perbanyakan segera.
Karena ini kenapa saya bilang saya akan nunggu, karena saya khawatir pada waktu satu bulan saya lakukan sekarang, saya khawatir kan juga tanaman ini kan akan mengalami banyak masalah ya, jadi saya akan repotin dulu seperti biasanya. Nah setelah itu saya akan 1 bulan kemudian saya akan ambil curi induk ya, jadi ini saya akan lepasin, saya akan pisahkan dari induknya. Tapi ini sekarang mungkin saya nggak melakukan itu dulu ya, jadi seharusnya sudah bisa, ini sudah kondisinya sudah bagus sekali, sudah besar sekali. Ini saya ada siapin kan, ada beberapa pot. Ini adalah pot 10, ini pot 8, sedangkan ini adalah pot 12 ya. Mungkin saya akan kembali memakai pot 12 dari pot aslinya dia. Nah ini kan masih sangat memadai. Seperti biasa untuk pot 12 seperti ini di bawahnya kurang lebih sekitar 30% ya, itu saya akan pakai, saya akan kasih ini ya, saya akan kasih kerikil ya. Saya akan kasih kerikil seperti gini. Di bawahnya ini kan saya pakai kerikil yang lebih besar ya, terus di atasnya baru saya pakai kerikil yang lebih kecil. Kenapa yang besarnya saya taruh di bawah? Karena ini kan di bawahnya pot ini kan ada bolong-bolong. Kalau saya pakai yang kecil kan nanti dia akan lewat gitu aja ya. Nah ini yang seperti ini yang saya lakukan, kurang lebih 30 cm ya. 30% dari tinggi pot. Jadi misalnya tinggi pot kalau 9 ya, kita akan isi kerikilnya ini sekitar 3 cm ya. Nah ini seperti ini kondisinya. Bawahnya saya kasih ini dulu, media tanam dulu ya. Ini sudah hampir sekitar 6 bulan ya, jadi ini saya sudah lakukan pemisahan cukup lama, sekitar 6 bulan. Kondisinya bisa sebagus ini ya, jadi bisa kalian lihat. Ini akar saya tidak lakukan perubahan apa-apa ya, saya hanya repotting biasa aja ya. Mungkin nanti sebulan lagi saya akan pisahkan anaknya. Ini bisa kalian lihat, ini sebelum saya tutup di tanah yang di atas, saya akan pakai ini Osmocote pupuk Osmocote. Setelah saya kasih pupuk Osmocote, saya tutup lagi dengan media tanam lagi ya.
simpel sekali ya untuk proses repotting seperti ini, tetapi tolong hati-hati, akarnya tuh harus dijaga sebaik mungkin ya. Jadi kalau akarnya bagus, tidak ada akar coklatnya, itu tidak perlu dikurangi dulu ya, karena akarnya kan masih belum terlalu banyak ya. Nah ini Susan ya, Aglonema Susan ini bisa dilihat sudah bermutasi ya, jadi warna daunnya sudah bermutasi dengan bonggol yang besar seperti tadi yang saya ceritakan itu, saya lukiskan itu. Nah dia akan jadi seperti ini ya. Nah, tolong untuk tidak lupa memberikan identifikasi ya. Hari ini kan tanggal 10 November ya, jadi ini bisa ditulisi Susan, ini ditulisi Susan. Susan ini nama aglonya ya, tipenya ya Susan. Ini kan repotting ya, jadi L 10 11. Relatif gampang sekali ini. Hanya itu dia, karena pemisahan seperti gini metode perbanyakan, yang kritikal itu adalah bonggolnya ya, bonggolnya harus besar ya. Ini saya akan kasih tambah media tanamnya, kan bisa kalian lihat ya, terlalu datar ya, jadi tidak usah khawatir untuk memberikan media tanam lebih banyak, supaya batang-batangnya ini kalau ada akarnya yang bisa keluar, dia akan keluar dari celah-celahnya batang akar-akar ini, sehingga kalau misalnya 1 bulan lagi saya lakukan pemisahan ya, jadi induknya itu saya pisah, kondisinya aglonema ini kalau ada akar yang keluar lagi kan itu kan jauh lebih baik ya. Jadi nah kondisinya seperti kayak begini. Mungkin kalian tanya, kenapa kok enggak langsung pisah ya? Sebenarnya kalau untuk daun 8 daun 7 6 begini ini sudah bisa dipisahkan. Tapi kalau untuk masih daun 2 saya tidak menganjurkan ya. Minimal saya berani memisahkan itu kalau sudah berdaun 4, itu paling minim. Tapi dengan kondisi bonggolnya itu harus sudah besar dan bagus kayak begini ya, jadi kayak Aglonema Susan ini. Nah ini saya akan celup-celup. Setelah saya celup-celup, saya akan semprot ya dengan ini seperti gini ya, kalian lihat ini saya celup-celupnya 6 kali aja ya. Nah, kalian kan mungkin bisa mengikuti video-video saya sebelumnya ya, ada beberapa yang saya ada repotting, bisa kalian lihat juga seperti apa. Nah, jadi setelah ini saya akan semprot dengan B1 ya. Nah kalau kondisinya tidak musim hujan, jadi ini kan masih November, masih cukup panas ya, saya akan kasih B1 aja. Tapi kalau kondisinya kalau musim hujan itu saya akan kasih B1 dengan antrakol ya. Tapi ini karena cukup panas, belum terlalu banyak hujan di tempat saya ya, jadi saya akan kasih dengan B1 seperti ini. Ini kalian mau semprot atasnya daun saja boleh, kalian mau semprot seluruh daunnya juga tidak ada masalah ya. Nah kayak begini ya. Setelah ini saya akan rendam. Jadi metode perendamannya ini yang terakhir ya, step terakhir. Saya akan rendam. Saya akan rendam seperti ini. Nah, perendamannya itu saya lakukan
minimal 1 kali 24 jam kalau kondisi agronya bagus. Tapi kalau kondisinya tuh agak kurang bagus, itu saya maksimal tuh saya pernah rendam 3 kali 24 jam. Kondisi seperti gini. Nah, ini saya akan pakai setengah aja ya, setengah tutup aja ya. Airnya ini kurang lebih kira-kira 1 liter ya. Nah, ini saya akan rendam. Nah, setelah saya rendam 1 kali 24 jam, saya akan letakkan di tempat yang teduh selama kurang lebih 1 minggu. Jadi saya tidak akan jemur. Saya akan taruh dulu di tempat yang teduh selama 1 minggu. Nah, sudah sebagusnya kalau rendam seperti gini, ini sampai di bibir pot sini ya, jadi sampai di ujung bibir pot sini. Tapi kan saya lihat ini kondisinya lumayan baik ya, jadi mungkin saya akan kumpulkan setelah saya lakukan repotting beberapa, kan ini musimnya repotting ya. Jadi sebelum musim hujan ini kita harus segera lakukan repotting, karena kalau kena jamur itu kondisinya akan lebih sulit lagi ya. Begitu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Belum.